Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan coba bagaimana cara kita untuk membuat soal sederhana saja melalui Google Classroom. Jadi soal ujian, ulangan harian itu melalui Google Classroom. Pertama kita buka Google Chrome dulu. Kita buka Google Chrome. Kemudian kita menuju ke Classroom, dan masuk ke Classroom. Nah, kita sudah masuk, ya, sudah masuk. Dari kelas-kelas yang ada ini merupakan kelas-kelas yang sudah ada di akun. Sudah ada di akun kita. Itu bisa kita buat juga dengan kelas yang baru. Ya, tetapi kali ini kita akan membuat soal. Kita membuat soal entah itu di kelas mana saja. Coba kita saja kita buat soal di ujian sekolah, misalnya di kelas ujian sekolah. Kita buka, kemudian kita klik tugas kelas, dan kita isi tugas-tugasnya, ya. Kita buat tugas baru, buat tugas jenisnya tugas kuis, ya, atau bisa juga tugas, ya. Kita coba membuat tugas kuis, ya. Kuis. Coba kita buat di sini judul tugasnya apa? Entah itu ujian bahasa Inggris. Ujian bahasa Inggris. Ini opsionalnya, ini petunjuknya nanti petunjuk, entah itu petunjuk identitas soal kah, atau petunjuk cara menjawab soal, jadi bisa kita isi di sini. Kalau ini sudah kita buat, ya, kita menuju pada tugasnya nanti. Di sini sudah disiapkan blank quiz, ya. Jadi blank quiz ini adalah link untuk menuju ke Google Form formulir. Kita klik. Nah, kita sudah masuk ke Google Form, ya. Ini adalah Google Form, ya, tampilan Google Form yang pertama atau awalnya, Google Form baru. Kita buat identitasnya ujian bahasa Inggris, dan bahasa Inggris. Kita buat di sini, kita copy aja yang ini, copy, kita paste di sini, Ctrl V. Ini adalah tampilan di halaman pertama atau tampilan halaman awal di tugas. Kemudian kita bisa menyisipkan soal dengan cara mengklik tanda tambah, ya. Di sini ada tanda plus. Ini adalah untuk menyisipkan soal, ya. Kemudian paling bawah ini adalah untuk menyisipkan halaman. Kalau seandainya kita mau membuat soal kita itu beberapa halaman, misalkan halaman pertama itu ujian bahasa Inggris, identitas soalnya, ya. Terus yang kedua itu halaman soal pilihan ganda, yang ketiga halaman soal uraian. Bisa kita buat seperti itu. Kita coba saja. Misalkan ini adalah halaman awal tampilannya. Kemudian kita sisipkan bagian. Di sini kita buat soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Nah, berarti di dalam halaman ini akan ada apa? Kita buat ada soal pilihan ganda. Jadi bisa kita buat langsung soalnya di sini. Untuk menentukan apakah soal pilihan ganda bisa kita pilih di bagian kanan.
Nah, kita buat paragraf. Kalau seandainya soal yang kita buatlah soal isi, karena nanti menjawabnya adalah siswa menjawab dengan menguraikan jawaban tanpa memilih. Sesuai dengan identitas kita buat soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Ya. Soal pilihan ganda. Misalkan nomor 1. Bahasa Inggris dari buku adalah, misal contoh saja. Nah, jawabannya bisa kita isi di sini. Misalnya pen, ink, atau bisa kita buat opsinya. A itu pen, terus opsi nomor 2 ya bisa kita klik, atau bisa juga kita langsung dengan menekan enter. B box, kemudian C misalnya bag ya. Nah, ini contohnya. Sudah jadi, kita sudah membuat satu soal pilihan ganda. Kalau kita ingin membuat soal lagi di bawahnya, untuk soal nomor 2 tinggal kita klik tanda plus yang ada di sebelah kanan ya. Ini untuk soal nomor 2 buatkan, misalkan makna atau bahasa Indonesia head adalah, misalkan ini sekedar contoh saja. Nah, kita buat ini pilihan ganda juga. Tangan, kita buat opsinya A tangan, B kepala, C rambut. Ini kita sudah punya 2 halaman. Yang pertama itu halaman identitas soal, kedua itu halaman soal pilihan ganda. Nah, kemudian untuk menyisipkan soal uraian, kita bisa langsung menyisipkannya di bawah ini menjadi soal nomor 3, atau bisa juga di halaman yang berbeda. Kalau kita menyisipkan di bawah, misalkan di sini kita buatkan nomor 3, jelaskan apa yang kalian pahami tentang pastel, misal. Bentuknya adalah paragraf ya. Jadi nanti di sini siswa akan menjelaskan pemahaman mereka tentang pastel tadi. Nah, ini kalau seandainya dia berada di soal ya. Tapi ini karena ini soal pilihan ganda, kita buatkan identitas yang jadi soal uraiannya akan ada di halaman yang berbeda. Coba kita hapus dulu yang ini ya. Kita letakkan di sini buat halaman baru ya. Kemudian kita buat soal uraian ya. Dalam halaman ini ada soal uraiannya. Nah, soal uraian nomor 1, apa pengertian future tense. Nah, opsinya adalah paragraf. Kemudian kalau kita ingin menyisipkan soal nomor 2 juga, tambah soal nomor 2, apa perbedaan past tense dengan future tense. Bisa ya, ini dia
Jadi ini sudah jadi soal sederhana. Itu soal ada 2 soal pilihan ganda dan 2 soal urean. Nah, untuk mengecek atau untuk melihat bagaimana nanti tampilan soal atau tugas yang kita buat, itu bisa kita lihat menggunakan menu pratinjo yang ada di bagian atas. Coba kita pratinjo. Enggak. Ini halaman awal ya, sesuai dengan tadi. Ini halaman 1. Kemudian kita klik berikutnya untuk menuju ke halaman 2, yaitu soal pilihan ganda ya. Ini soal pilihan ganda, jadi tinggal diklik saja isi jawabannya. Kemudian berikutnya ke halaman ketiga, itu soal urean ya. Ini soal urean sudah kita buat. Ups, di sini ada yang salah berarti, karena di sini ada opsi, berarti tadi bentuk soalnya adalah pilihan ganda tadi. Coba kita rubah, cek ya, ternyata betul di sini adalah pilihan ganda. Lupa kita rubah. Coba kita rubah menggunakan diagram ya. Kita perhatiin lagi ya, bentuknya seperti ini. Ini pilihan gandanya, kemudian ini urean, tinggal diisi ya, bla 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 bla, ini bla 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 ya. Nah, itu jelas tentang pembuatan soal. Jadi soal kita sudah jadi ya. Setelah kita membuat soal pilihan ganda sekian, urean sekian, kemudian kita juga bisa mempercantik ya, atau memperindah atau mengatur tampilan awal supaya tampilannya jangan terlalu istilahnya terlalu sederhana seperti ini. Misalkan kita klik di sini ya. Karena untuk menyisipkan soal atau halaman, teks, gambar, ini teks, yang menyisipkan teks, menyisipkan gambar, itu kita harus mengklik bagian yang di atas ya. Artinya kalau halaman yang aktif ini adalah halaman pertama, berarti apapun yang ingin kita sisipkan itu akan berada di bawah, di dalam halaman itu. Misalkan ini halaman nomor 1, kita sisipkan, kemudian kita klik, kita mencari foto, dan kita misalnya karena ini English, kita buat English. Kita selesai ya. Jadi ini tampilan. Kita perhatiin dulu bagaimana kelihatan ya. Jadi seperti ini setelah kita menyisipkan gambar. Dan berikutnya ini soal ya. Nah, jadi halaman soal sudah jadi, halaman awal soal sudah jadi, halaman soal sudah jadi, pilihan ganda sama urean. Nah, misalkan kita ingin menyisipkan halaman identitas siswa di sana, jadi siswa bisa mengisi identitasnya supaya jelas siapa yang menjawab nantinya. Jadi kita sisipkan halaman identitas siswa, yaitu di bawah halaman pertama, artinya dia akan menjadi halaman kedua daripada tugas kita. Berarti kita klik di sini dulu, kita sisipkan halaman supaya halamannya ada di bawahnya. Kalau kita klik di sini, berarti halaman berikut yang akan kita sisipkan akan muncul di bawah ini, di sini. Ya. Kita klik sisipkan halaman, ini untuk menyisipkan halaman. Ya, dia akan muncul di sini. Kita buat identitas siswa. Ya. Nah, di dalam halaman ini akan ada yang pertama nama, bisa nama itu adalah jawaban singkat. Jadi bisa mengetik namanya di sini. Terus kita buat apa lagi?
mau kita buat lagi misalkan kelas tingkat kelas ya. Kita buat misalkan kelas 9 atau kelas 7 atau kelas 10 misal untuk SMA kelas 10. Kemudian di yang kedua kita buat kelas 8 atau kelas 11, bisa saja ya, kelas 9 atau kelas 12. Nah, ini bisa kita gunakan pilihan ganda atau bisa juga kita gunakan drop down ya. Jadi nanti tinggal diklik untuk memilih ini ya. Mungkin itu sederhananya. Coba kita perhatiin dulu untuk melihat hasilnya. Berikutnya ya, jadi nama diisi di sini, kelasnya tinggal dipilih ya. Kemudian kalau sudah dipilih, berikutnya ini soal pilihan gandanya, kemudian soal uraian tutup. Kemudian ada fasilitas lain sebenarnya, ini bisa kita wajibkan, ini wajib diisi karena ini fungsinya kalau kita klik wajibkan maka siswa tidak bisa akan beralih ke halaman berikutnya sebelum mengisi nama. Sama juga dengan yang ini, mungkin kita wajibkan ya. Jadi prinsipnya tadi, siswa tidak bisa menjawab soal sebelum mengisi identitas secara lengkap. Bisa kita buat di sini keterangannya, wajib mengisi identitas dengan benar. Nah, seperti itu. Nah, kita perhati dulu lah. Nah, ini halaman soal. Ini halaman identitas tadi yang nanti akan ada di sini, wajib di sini. Sini wajib mengisi identitas. Kita coba ya. Jadi kita tidak bisa beralih ke soal sebelum kita mengisi nama dan kelas. Nah, perhatikan di atas. Ini adalah headernya. Karena di masing-masing halaman akan muncul header ini. Ya. Jadi kita bisa mengubah header ini dengan kod sekolah misalnya, atau dengan gambar yang kita inginkan itu ya, supaya tampilannya agak lebih menarik. Kita coba sisipkan atau ganti. Nah, untuk menyisipkan header itu kita melalui menu setting, menu tema. Menu tema, kemudian ada pilih gambar, kemudian unggah, cari gambarnya, cari gambar yang ingin kita gunakan sebagai headernya, artinya akan tampil di setiap halaman. Misalkan tadi ada, nah misalkan ini ada foto siswa sedang dia klik. Nah, sebenarnya di sini fotonya akan tampil, tidak tahu apa masalahnya sehingga tidak tampil. Kita raba-raba saja ya, mungkin agak atasan sedikit. Selesai, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Tunggu. Tunggu ya, beginilah ini tampilannya setelah headernya kita ganti. Coba kita perhatiin bagaimana tampilannya ya. Tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi bagian header ini akan terus ada di masing-masing halaman. Coba halaman berikutnya ya, begitu. Cukup sekian mungkin untuk kali ini, cara membuat soal sederhana melalui Google Formulir.
Tapi sebelumnya kita lihat dulu, karena soal kita sudah jadi ya, karena ini melalui media classroom ya. Kalau soalnya sudah jadi seperti ini, otomatis tersimpan ya. Ini sudah otomatis tersimpan di drive kita, bisa kita tutup langsung tanpa ada menu simpan. Kita tutup langsung ya. Kita tutup tugas ini ujian bahasa Inggris ya. Jadi secara otomatis di sini ada ujian bahasa Inggris. Ini bentuknya draft, masih rancangan karena belum kita tugaskan. Kalau kita ingin menugaskan, tinggal kita klik edit, kemudian tugaskan siswa. Kalau kita klik tombol tugaskan, maka tugas ini akan muncul, akan terlihat oleh siswa dan bisa langsung melakukan tugas. Contoh, atau kita bisa juga jadwalkan. Kalau kita jadwalkan, tugas ini akan terlihat pada tanggal dan jam yang sudah kita tentukan. Kalau sudah kita tentukan, tinggal kita klik jadwalkan. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, cara membuat soal melalui media classroom, juga termasuk menugaskan dan menjadwalkannya kepada siswa kapan tugas itu bisa dilihat dan dikerjakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.